Tapi ini sedikit lagi, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Dan setiap bid'ah maka dia adalah sesat. Kita diskusi pada kata kullu, setiap bid'ah fahiya dhalalatun. Kata kullu di ilmu bahasa berarti mencakup makna semua. Ini yang bilang siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kullu bid'atin, semua bid'ah dalam urusan agama maka dia tersesat. Kita berpegang dengan ucapan Nabi tadi, kullu. Jikalau ada komentar begini, tidak setiap kullu itu berfaedah umum. Misal kayak firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Pada kaum Nabi siapa itu? Yang Allah hancurkan dengan angin. Soleh ya? Hud. Allah mengatakan tudammir, angin itu menghancurkan. Kulla syai'in, segala sesuatu. Bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Kalau Anda berkata kullu itu bersifat umum, berarti langit dan bumi hancur semuanya itu. Tapi secara kenyataan tidak. Angin itu hanya menghancurkan rumah-rumah mereka tok. Yang lain gak hancur. Bisa dipahami? Itu bukti berarti kullu tidak berfaedah umum. Maka kullu bid'atin, semua bid'ah, itu jangan diartikan semua, sebagian bid'ah. Itu lah. Karena apa? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Maka bisa dibantah. Beda babnya. Beda babnya. Kok bisa beda babnya? Karena kullu di sini adalah angin itu menghancurkan apa saja yang hancur. Tapi diikat bi amri rabbiha. Jar majrur bi amri rabbiha itu adalah muta'alliq dengan tudammir. Maka kullu di sini nggak bisa antum katakan itu berfaedah sebagian secara mutlak, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kullu di situ nggak menghancurkan semuanya, karena diikat bi amri rabbiha. Menghancurkan melalui perintahnya Allah. Dan perintahnya Allah menyuruh menghancurkan angin kemana? Ke tempat tinggal mereka aja. Bukan ke langit dan bukan ke bumi. Karena apa? Bi amri rabbiya. Jadi Anda harus perhatikan kata setelahnya. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Maka kullu bid'atin tetap berfaedah umum. Tetap berfaedah umum. Adapun tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha tidak berfaedah umum karena apa? Ada dalil setelahnya, lafaz setelahnya mengikat. Penghancuran itu diikat bi amri rabbiha. Bisa dipahami ya? Mereka bilang, kata Umar radhiyallahu taala anhu, ketika pada kasus apa jenenge salat tarawih, awalnya di masa Umar itu masing-masing orang itu salat tarawih sendiri-sendiri salat tarawihnya. Kemudian Umar mengumpulkan jadi satu. Setelah dikumpulkan jadi satu, Umar bilang apa? Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini.
Oh, ini bukti apa? Ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik. Karena nikmatul bid'atu hadi. Ini diskusi ikhwan secara singkat aja, kita nggak bahas secara ini lewat di jalan aja ini. Artinya kita juga punya bantahannya gitu. Cuma bantahan secara singkat aja maksudnya. Nikmatul bid'atu hadi. Sekarang kita lihat dulu jalur permasalahan yang kita lihat. Pertama, pertanyaannya, kenapa Umar mengatakan ini adalah baru? Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Pada kasus mengumpulkan orang-orang supaya sholat tarawih di satu imam. Kita tanya, bukankah sholat tarawih asal usulnya itu berjamaah? Iya kan? Nabi dulu sholat tarawih berjamaah apa enggak? Berjamaah awalnya sampai 3 pertemuan. Setelah 3 pertemuan, Nabi enggak keluar. Ditunggu para sahabat itu. Setelah itu Nabi subuh-subuh Nabi berkata, "Akhsha an tufradhu alaikum." Aku khawatir ini akan diwajibkan atas kalian. Khawatir jamaah sholat tarawih, jamaah tarawih itu akan diwajibkan kepada kalian. Makanya Nabi gak keluar. Setelah gak keluar, terus sholat tarawih tetap keadaannya tidak ada jamaah. Baru di masa Umar dibikin 1 jamaah. Maka ini gak bisa dikatakan bid'ah secara istilah. Kenapa? Karena asal jamaah sudah ada di zamannya Nabi. Dan Nabi melakukannya, kok bisa dikatakan bid'ah secara istilah? Wong sudah dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi nggak melakukannya karena apa? Khawatir diwajibkan. Setelah sepeninggalannya Nabi, apakah mungkin wahyu turun? Nggak mungkin turun. Berarti dipakai jamaah pun nggak ada masalah setelah sepeninggalannya Nabi. Kok bisa dikatakan ini bid'ah hasanah dari mana? Bisa dipahami nggak ini? Paham? Yang kedua, bukankah ada dalil umum tentang syariat sholat tarawih berjamaah? Man shallama imami hatta yang syarifa kutiba lahu baqiyatu lailatihi. Siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, berarti tarawih syariat sholat bersama imam. Kok bisa ini dibawa kepada makna bid'ah? Istilahnya lo kok bisa? Wong ini didukung dalil dari ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Berarti mana bid'ah? Nggak mungkin istilah. Kalau mana istilah bertentangan dengan apa? Dengan definisi yang ada. Bisa dipahami nggak? Bertolak belakang dengan definisi yang ada. Kenapa? Definisi bid'ah itu apa sih? Nggak ada contoh, nggak ada dalil. Loh itu loh contoh itu kan Nabi. Gitu loh. Berarti apa? Nikmatul bid'ah, ay bid'ah bermakna lughawiyah. Kita bukan mana bahasa. Yang awalnya lama nggak dipakai, kemudian diadakan ulang. Bukan dibawa bid'ah makna apa? Istilah, tidak. Kalau antum bawa makna istilah, ya jelas keliru. Kok bisa dikatakan istilah? Masa Umar membuat perkara baru yang Nabi nggak ada kasih contoh? Ya enggak. Umar ngerti soal contoh ini kalau dalilnya kok. Cuma beliau mengatakan itu karena apa? Lama tidak dilakukan, seakan-akan ini perkara baru. Gitu maksudnya. Tolong dipahami asal usulnya dong. Gitu ya, Wah. Itu diskusi ringkas. Jadi kesimpulannya adalah tetap kembali kepada kaidah asal yang namanya kullu itu lafadznya umum. Selama itu bid'ah maka dia adalah sesat.